Nah, ketika burung laut berkumpul di suatu titik, biasanya juga ada ikan kecil yang ada di perairan itu. Kita nggak tahu dong kalau tiba-tiba ada paus baling berukuran besar nongol dari dalam air, melihat ikan kecil yang ada di permukaan. Wah, iki. Oh, aneh-aneh lo. Panas guys. Jangan pernah mendekati burung laut yang berkumpul. Lautan adalah tempat yang penuh misteri. Bagian bumi yang sebenarnya bukan tempat yang bersahabat bagi manusia dan penghuni daratan yang lainnya. Ada banyak bahaya yang mengancam di lautan. Mulai dari hewan yang berbahaya yang bisa menyerang, atau ombak besar yang bisa menjungkolkan kapal, angin besar yang bisa menghempaskan kapal, hingga berbagai hal berbau mistis yang ada di lautan. Demi keselamatan kita bersama, sebaiknya jangan berenang di laut, kecuali kamu pengen mudik dan nggak punya duit, sehingga nekat menyeberang laut dengan modal pelampung dari galon. Burung laut biasanya mengintari suatu sudut perairan, mana banyak ikan kecil yang berkumpul di situ. Mereka memburu ikan-ikan kecil yang biasanya berkumpul di permukaan laut. Gak cuma ikan kecil sih, kadang juga udang dan hewan-hewan lain yang berukuran kecil. Masalahnya bukan hanya burung laut yang memburu ikan kecil itu. Ada juga ikan pemangsa yang memburu mereka dari dalam air. Dan bahaya terbesar yang bisa saja muncul dari dalam air adalah sarang paus baling. Beberapa orang yang tengah berenang di sekitar burung laut hampir saja termakan paus baling. Admin mengatakan dimakan, bukan termakan. Soalnya paus baling punya menu makan berupa krill dan ikan-ikan kecil. Nah, ketika burung laut berkumpul di suatu titik, biasanya ada ikan kecil yang juga ada di perairan itu. Kita nggak tahu dong kalau tiba-tiba paus baling berukuran besar nongol dari dalam air dan melahap ikan kecil yang ada di permukaan. Ada beberapa kasus serupa di mana orang yang tengah berenang di sekitar burung laut tiba-tiba dikejutkan dengan serangan paus baling yang sebenarnya sebuah kecelakaan aja, di mana paus baling hendak memakan ikan kecil, tapi ternyata ada manusia di sekitar mangsanya, jadi kena imbas dari serangannya juga. Beberapa orang masih beruntung karena hanya terkena tungku paus baling dan berhasil selamat. Namun ada pula yang hampir saja tertelan paus baling dan sempat diabadikan kamera di mana tubuhnya sudah berada di mulut paus baling, tapi untungnya selamat. Kasus serangan paus baling yang tidak sengaja ini terjadi beberapa kali dan hampir membahayakan manusia yang sedang berenang. Itu adalah pertanda nyata akan bahaya yang mengancam. Admin jadi ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Entah jenis paus apa yang menelan beliau, tapi karena kuasa dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus alaihissalam berhasil selamat setelah berada di dalam perut paus selama beberapa hari. Balik ke pokok pembahasan, dengan tubuh besar, beberapa paus baling mempunyai mulut yang lebar. Ketika membuka mulutnya, mereka bisa memasukkan sekitar 19.000 liter air ke dalam mulutnya. Takarannya hampir sama dengan isi ulang berukuran 4 kali 3 kali 2 meter. Jadi ketika mulutnya terbuka, maka tubuh manusia bisa masuk ke dalam mulutnya dengan mudah. Untungnya paus bungkuk dan paus besar yang lainnya punya menu makan yang berupa krill dan jarang menyerang manusia. Bayangkan jika paus baling mempunyai peran yang seperti ikan hiu, lautan pasti semakin mencekam. Anggaplah serangan dari paus baling ini jadi ancaman terbesar jika berada di sekitar burung laut yang tengah mencari ikan. Lalu ada pula bahaya lain yang mengancam. Sebelumnya admin sudah menyinggung tentang kedatangan ikan pemangsa. Yang pasti itu memburu sekumpulan ikan kecil yang berkumpul di permukaan. Nah, ikan pemangsa itu punya pemangsa yang lebih besar dan lebih berbahaya, sebut saja ikan hiu. Dan berkumpulnya ikan kecil yang sedang dimangsa burung dan ikan lainnya pasti menarik perhatian ikan hiu yang ada di sekitarnya. Nah, tentu saja ikan hiu bisa jadi bahaya lain yang bahkan lebih
berbahaya dari ikan paus balik yang berukuran lebih besar. Jika serangan paus balik adalah ketidaksengajaan dan serangan hiu adalah serangan fatal, dan serangan mereka sudah menyebabkan banyak korban. Dan ketika manusia sedang berada di sekitar pantai, hiu bisa saja datang secara tiba-tiba dari dalam air dan mereka dalam bahaya yang nyata. Dan berkumpulnya burung laut adalah suatu tanda bahwa ada sekumpulan ikan. Bagi nelayan itu merupakan pertanda bagus karena mereka bisa menebar jaringnya dan menangkap banyak ikan. Tapi itu juga bisa jadi tanda bahaya karena bisa saja muncul paus baling dari dalam air dan menabrak perahunya, atau bisa saja menelan manusia yang ada di permukaan laut. Lautan benar-benar berbahaya. Perairan di sekitar pantai yang dianggap aman saja masih menyimpan bahaya. Apalagi kalau kita bergeser di perairan yang lebih dalam dengan bahaya yang lebih beragam. Dan jika kita bergeser lagi ke laut yang lebih dalam, dasar laut dan berbagai sudut yang pastinya menyimpan banyak bahaya. Burung laut, ikan kecil, dan serangan paus baling yang tidak disengaja. Berhati-hatilah ketika ada di lautan. Banyak hal yang tidak terduga yang ada di lautan. Para mamalia laut, ikan hiu, ubur-ubur, dan hewan laut yang lainnya adalah ancaman yang terlihat. Belum lagi kalau membahas ancaman yang tidak kasat mata. Bayangin aja kalau kita di lautan tiba-tiba ada kereta kencana muncul. Bayangin aja kalau di tengah lautan tiba-tiba ada gerbang kerajaan. Bayangin juga kalau tiba-tiba sudah ada di suatu tempat yang asing, dan ternyata sudah terbawa ke alam gaib. waspadalah. Kelas beratur kelas teret-teret. Tong Dan teret-teret. tong. Titali tenan tong. Dandani. Tong. Guys, iwake kleper guys. Baby tuna. Oh, kena lho. Kena iki. Baju banget tuh. Guys. Yo. Guys, ikannya guys. Bisa pedot yang kumi piye to, Pring? Ya. Yes. Iwake. Kena lho ngono iki. Apa? Ngene nyurung munggah. Kleper. Ayo Don. Wah, iki enek tenan nih. Yo. Yo gerak Don. Ayo. Angkat piye? Sopo? Pak Windu lho sapat karo Windu. Lah. Iwak. Iwak lho kuwi. Iwak. Luar mantai. Mantale. Iya namanya tahu itu. Nek ora lho mau. Yo tertarikan. Yo. Yo mulai iwak keceneng ora proses. Sebar mantah. Wong wedi kok jere mangga ora ico jere manggan. Endi lho Don? Iya luwe wong nare ora kroso lho wong ical-ical e. Endi? Waduh. Bro, tenan kono mang. Lho piye lho Don? Mang wis ketara. Ora kok greg-greg ngono sik to.
Cuk. Ora ditepakan ora ada muli. Kon iki. Atuh iki mah muni ora kok panggan muni.